Halo, apa kabar anak-anakku di sana? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ini masih pandemi COVID. Kalian harus jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, dan ketika kalian akan keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Oke, kita akan melanjutkan materi hari ini dengan materi yang ada di bab 2 tentang teks pidato persuasif. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum Ibu melanjutkan materi ini, Ibu ingin beritahu bahwa yang mengajar hari ini untuk ke bab 2 adalah saya, Ibu Herni Asa. Kami yang mengampu di kelas 9 ada 4 orang, yang kemarin Pak Pranoto bab 1 sudah menyelesaikan, dan sekarang saya bab 2, dan untuk selanjutnya teman-teman yang lain adalah Ibu Normalina dan Pak Pujana. Oke, anak-anakku, kita akan melanjutkan materi tentang teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita masuk pada materi pidato persuasif, Ibu bertanya, apakah kalian sudah pernah melihat orang berpidato? Apakah kalian sudah pernah melihat anak-anak berpidato? Ataukah pidato itu pidato seperti apa, resmikah, tidak resmi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, sudah pasti kalian sudah sering kali melihat orang berpidato. Begitu juga dalam berpidato, ada juga tidak dibatasi dengan umur, ada yang masih muda, orang tua, dan lain sebagainya. Bahkan pidato itu tidak harus pidato yang resmi, semi resmi, dan resmi. Oke, kita lanjutkan materi kita pagi ini. Kompetensi dasar yang akan kita ampu adalah 3.3, mengidentifikasikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.3 adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dari lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anakku yang berbahagia, tujuan pembelajaran pagi ini adalah siswa dapat mengidentifikasikan gagasan, pikiran, pandangan, atau arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Siswa dapat menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Anak-anakku, kita akan lanjut. Nah, pengertian pidato. Pidato persuasif adalah salah satu jenis pidato bertujuan meyakinkan pendengar sehingga pendengar setuju dengan pendapat orang berpidato dan melakukan hal yang diinginkan oleh berpidato. Nah, di dalam pidato persuasif ini, anak-anakku, merupakan bagian dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu adalah meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari salah satu sudut pandang disertai dengan pembuktian kebenarannya. Nah, di dalam teks eksposisi ini ada juga 3 pembeda di sana, yaitu pembeda pertama adalah 1. Mengubah sikap atau pandangan seseorang terhadap sebuah persoalan. Bisa kita lihat pada editorial, pidato politik, kampanye, dan lain-lain sebagainya. Kedua, dimanfaatkan untuk mempromosikan barang, jasa, dan aktivitas. Bisa dilihat pada poster, iklan, slogan, dan lain-lain. Namanya itu adalah mempromosikan barang. Nah, ketiga, digunakan untuk membela suatu kasus, misalnya untuk menyelamatkan terumbu karang. Nah, jadi itulah hal yang termasuk dalam teks eksposisi sebagai pembeda. Berikut
Anak-anakku yang berbahagia, pada pembelajaran kita ini tentang teks pidato tentunya mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Apakah ini ingin agar orang ikut, contohnya dalam pemilihan presiden, atau berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting. Mengajak orang juga peduli. Nah, jadi pidato persuasif itu merupakan cara efektif atau cara yang ampuh untuk mengubah audiens, dan ada banyak unsur-unsur juga yang agar pidato persuasif itu berhasil. Makanya itu dikatakan bahwa pidato persuasif adalah pidato yang mempengaruhi, mengajak untuk orang melakukannya. Berikut, di dalam berpidato ini tentunya ada beberapa cara untuk kita mempengaruhi supaya audiens itu bisa mengikuti kita. Yang pertama, cara memersuasi atau mempengaruhi. Etika atau etos. Etika atau etos ini adalah menggunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiens lewat nilai-nilai moral atau etika dan kebenaran yang harus ditegakkan. Jadi pendekatan ini yang digunakan untuk mempengaruhi audiens, pendekatan norma-norma yang ada di masyarakat. Kedua, emosi atau patos. Emosi atau patos di sini adalah dengan cara menggugah secara emosi supaya audiens itu bisa terpengaruh. Bisa kita memberikan sentuhan perasaan kepada audiens dengan cara membakar semangatnya, atau justru juga dengan membuat merasa terharu akan sesuatu kenyataan. Yang ketiga, logika atau yang masuk akal. Jadi logika ini, apa yang akan ingin kita sampaikan itu bisa diterima oleh audiens. Atau juga dalam artinya di sini kita memanfaatkan logika ini untuk memberikan efek juga pada audiens setuju karena argumen yang disampaikan oleh audiens itu orator bisa masuk akal. Dan hal itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke, nah bagaimana cara kita memahami isi pidato? Memahami isi pidato adalah untuk memudahkan kita, maka kita harus mengetahui perbedaan antara ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, bagaimana cara kita menentukan ketiga hal itu? Nah, kita lihat dulu. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama, dan dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kedua, kalimat utama. Kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nah, ide pokok ini bisa berada di awal, bisa berada di akhir. Dan biasanya mungkin kalian bisa sudah pernah mendengar ada yang disebut dengan paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah ide pokoknya berada di awal, sedangkan paragraf induktif adalah ide pokoknya berada di akhir. Berikut, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Coba kita lihat, ada contoh ide pokok kalimat utama yang ada dalam paragraf ini. Coba kalian perhatikan, ada kalimat yang Ibu sudah hitamkan. Game online memang bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Hal itu terbukti dengan lebih segarnya otak kita setelah bermain game online.
Otak yang segar membuat kita lebih bisa berkreasi dalam banyak hal. Selain itu juga bisa menjadikan hiburan alternatif saat kita malas keluar rumah. Bermain game online merupakan hiburan yang murah meriah. Ayo, kita analisis paragraf yang tadi di atas. Manakah yang kalimat utama, manakah ide pokoknya, dan manakah kalimat penjelas. Tadi saya sudah hitamkan ada yang di atas tentang game online bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Itu termasuk pada kalimat utama. Sedangkan yang menjadi ide pokok adalah game online bisa menjadi hiburan yang menghindarkan dari stres. Kalimat penjelasnya adalah hal itu terbukti dengan lebih segarnya otak kita setelah bermain game online. Otak yang segar membuat kita lebih bisa berkreasi dalam banyak hal. Selain itu juga bisa menjadi hiburan alternatif saat kita malas keluar rumah. Apa pembeda antara kalimat utama dan ide pokok? Coba Anda perhatikan di sana. Kita analisis antara kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama bagian awal, inilah perbedaan antara kalimat utama dan ide pokok. Kalau kalimat utama, bagian awal secara utuh dalam bentuk kalimat yang di awal huruf besar sampai pada akhir titik itu diambil. Nah, seperti yang kita sudah kita bacakan bersama tadi, yaitu game online memang bisa hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Nah, ide pokok itu game online bisa menjadi hiburan menghindari dari stres. Ide pokok kita hanya mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Makanya kita tidak bisa ambil secara utuh. Kita tidak perlu mengambil secara utuh. Itulah perbedaan antara kalimat utama dan ide pokok. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas menunjang isi paragraf sehingga kalimat utama yang ada itu menjadi lebih jelas, ya. Dan kalimat penjelas itu kalau kita hitung di sana ada 4 kalimat. 1, 2, 3. Ada 4 kalimat yang mendukung kalimat utama sehingga dijadikan satu, maka menjadi paragraf yang utuh. Oke. Berikut, bagaimana kita menyimpulkan pidato tersebut? Kita perhatikan paragraf yang ada ini. Pengertiannya ini adalah menyimpulkan pidato persuasif. Simpulan merupakan pernyataan yang lebih umum dari pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf. Gagasan yang tercapai pada akhir tulis yang diambil dari pokok pikiran masing-masing paragraf. Simpulan dapat diperoleh setelah membaca, menelaah, dan memahami isi bacaan yang akan disimpulkan. Di sini kita lihat bahwa kesimpulan yang kita ambil pada teks pidato yang ada di atas tadi, kita perhatikan di sini adalah game online memang bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Ibu sudah hitamkan pada kalimat pertama dan ada pada paragraf kedua yang Ibu hitamkan yang paling bawah itu. Jadi jangan sampai waktu muda kita hanya terbuang habis untuk bermain game online. Jadi kita memperhatikan bahwa dua paragraf ini kalimat utamanya berada pada awal paragraf dan paragraf kedua berada pada akhir paragraf. Berada pada akhir. Nah, sekarang kita akan kita akan membuatkan kesimpulan pada paragraf ini adalah di sini kita lihat
bahwa untuk membuat kesimpulan kita harus memahami kalimat utama, ide pokok, karena dengan mengetahui kedua hal tersebut maka kita bisa menggabungkan semuanya itu. Sehingga contoh simpulan yang ada pada pidato ini kita gabungkan yang kalimat utama yang ada pada paragraf pertama dan kalimat kedua yang ada pada paragraf kedua, yaitu game online memang bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Dan yang kedua adalah jadi jangan sampai waktu muda kita hanya terbuang habis bermain game online. Nah, sehingga kita lihat contohnya yang sudah menjadi kalimat kesimpulannya adalah game online bisa menjadi sarana hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Namun jangan sampai waktu muda kita habiskan hanya untuk bermain game online. Nah, demikianlah anak-anakku pada pertemuan pertama kita ini pada bab 2 tentang pidato persuasif. Nanti ada LK yang kalian kerjakan. Mohon kalian kerjakan dengan baik dan Ibu berharap kalau bisa kalian bisa menjawabnya dengan baik di aplikasi ini. Sekian anak-anakku sekalian. Selamat belajar. Jangan lupa belajar terus supaya Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas dari guru dengan baik. Oke, terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan.